Selanjutnya, kita akan mempelajari kenapa mesti diubah dari polar ke bilangan kompleks, atau sebaliknya dari bilangan kompleks ke bentuk polar. Ya, misalnya kita hapus contoh rangkaiannya. Misalnya seperti ini. Kita punya dua sumber tegangan. Jadi ada V1 dan juga ada V2. V2 dalam fungsi waktu. Artinya ini merupakan dua-duanya merupakan gelombang yang sinusoid atau AC. Di sini kita lihat ada lambang seperti cacing seperti ini. Nah, ditanya berapa VT-nya atau V totalnya. Karena dia dalam satu rangkaian seri, maka VT itu sama dengan V1 tambah V2. Ini kita hapus dulu. Nah, di sini misalnya kita menggunakan V1 dan V2 yang sama dengan V awalnya. Atau VT-nya awalnya 10 cos 4T plus 30 derajat. Kemudian diubah ke fasor jadi 10 sudut 30. Jadi nanti di sini ada V1 10 sudut 30. Dan V2 ini juga 10. Dimana di sini 10 sudut 30. Maka berapa VT-nya? Nanti kita ubah V1 sama dengan 10 sudut 30 plus 10 sudut 30. Nah, kalau di dalam fasor seperti ini, atau dalam bentuk polarnya seperti ini, itu tidak bisa langsung ditambah 10 tambah 10. Nah, biasanya dalam bentuk penjumlahan seperti ini, kita ubah dulu ke bilangan kompleks. Bilangan kompleks, jadi 10 sudut 30 kita ubah ke bilangan kompleks. Jadi, artinya 10-nya itu R. Sini kita buat R sama dengan 10. Dan 30-nya itu artinya theta. Jadi, theta sama dengan 30 derajat. Artinya X-nya sendiri sama dengan R cos theta. 10 cos 30 derajat. Cos 30 itu setengah akar 3. Maka nanti jadi 5 akar 3. Nah, Y-nya berarti R sin theta. Berarti 10 sin 30 derajat. Sin 30 derajat itu sama dengan setengah. Jadi Y-nya sama dengan 5. Nanti kita ubah ke dalam bentuk bilangan kompleks menjadi X plus JY. Maka X-nya itu 5 akar 3 plus J, Y-nya 5. Jadi imajiner biasa ditulis di depan dibanding angkanya. Jadi dia bukan dianggap sebagai variabel 5J, tapi adalah imajiner. Jadi ini merupakan transfer atau fungsi dari bilangan bentuk polar ke bilangan kompleks. Sehingga ini menjadi 10 sudut 30 menjadi 5 akar 3 plus J5. 5 akar 3 plus J5. Ditambah sama ini 5 akar 3 plus J5. Nah, ini nanti akan menjadi 5 akar 3 ditambah 5 akar 3, 10 akar 3. Kemudian plus J5 tambah plus J5 jadi plus J10.
Nah, ini adalah hasil penambahan. Nah, kalau kita ingin mengembalikan lagi ke bentuk polarnya, jadi kalau tadi penjumlahan itu lebih mudah di dalam bilangan kompleks, maka ini kita ubah lagi ke bentuk polarnya. Ini terlalu sempit, coba kita angkat sedikit. Jadi 10 akar 3 plus J10 ini adalah X dan Y. X dan Y. Nah, cara kita untuk merubah ke polar, maka kita harus mengetahui R-nya. R itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat. Tahu di sini X-nya nanti 10 akar 3 plus 10 kuadrat. Jadi nanti sama dengan R-nya akar 10 akar 3 kuadrat plus 10 kuadrat. Ini R-nya sudutnya itu adalah arkas tangan Y per X. Y-nya adalah 10 per X-nya 10 akar 3. Nah, ini kita cari nih R-nya. Kita hitung 10 akar 3 kuadrat, artinya 100 kali 3, 300 plus 100, 400. Jadi, akar dari 400 itu sama dengan 20. Jadi nanti sini 20. Nah, sudutnya ini kita lihat 10 dibagi 10 akar 3 atau arkas tangan dari sepertiga. Ini bisa dicoret 1. Nah, kita tahu bahwa arkas tangan 1 per akar 3 itu sama dengan 30 derajat. Jadi, VT-nya sama dengan 20 sudut 30 derajat. Jadi nanti ini merupakan hasil dari VT-nya. Kalau kita mau mengembalikan lagi ke bentuk atau ke domain waktunya, maka nanti tinggal diubah 20 itu menjadi Vm, cos omega T-nya tetap 4T plus 30 derajat. Jadi itu kalau kita melihat dari bentuk polar, bagaimana hukum penjumlahan, dia tidak bisa langsung dijumlah 10 tambah 10 jadi 20, tapi kalau dalam kasus ini bisa karena sudutnya sama. Jadi kalau memang sudutnya sama dia masih bisa dijumlahkan tapi sudutnya sama. Nah kalau sudutnya berbeda dia tidak bisa langsung dijumlahkan seperti itu. Perlu diubah ke dalam bilangan kompleks seperti ini.